Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramona Ardianti Nasution SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini saya sedang bertugas di SD Negeri 003 Batu Ampar, daerah Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi masalah peserta didik dalam pembelajaran. Adapun situasi yang melatar belakangi permasalahan tersebut antara lain yaitu guru belum menggunakan modal pembelajaran yang inovatif, guru belum menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, hasil belajar peserta didik masih rendah. Dalam pembelajaran, guru belum menguasai kelas dengan baik. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan praktik pembelajaran yang baik ini antara lain penyesuaian peserta didik terhadap modal pembelajaran baru mereka temui, memaksimalkan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan seluruh sintaks-sintaks dalam pembelajaran, persiapan perangkat dan alat teknologi yang membutuhkan waktu yang cukup lama yang digunakan dalam pembelajaran, serta peserta didik belum terbiasa melaksanakan pembelajaran yang direkam oleh kamera. Dalam menghadapi tantangan tersebut, guru melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah, guru atau teman sejawat, orang tua peserta didik, serta peserta didik yang ikut terlibat dalam praktik pembelajaran baik ini. Guru melakukan perubahan dalam model pembelajaran yaitu dengan menggunakan model problem-based learning dengan metode demonstrasi alat peraga katak bilangan bulan. Alat peraga yang didesain oleh guru sendiri untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika, materi operasi perkalian bilangan bulan di kelas 6 untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar. Di dalam sintaks PBL, guru melakukan 5 fase, yaitu yang pertama, dengan memberikan masalah, yang kedua, mengorganisasi belajar, yang ketiga, guru melakukan pembimbingan dalam penyelidikan kelompok. Yang keempat, menyajikan hasil karya dengan penuh percaya diri. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran bersama guru. Pada praktik pembelajaran baik ini, guru juga melakukan demonstrasi alat peraga untuk meningkatkan kompetensi peserta didik serta meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Dan penggunaan alat peraga di dalam kelompok membuat peserta didik aktif untuk mengikuti kegiatan diskusi. Hasil dan dampak yang didapatkan dari praktik pembelajaran baik ini yaitu terlihat dari diagram batang yang ditampilkan. Terjadi peningkatan dari kondisi awal hingga pembelajaran praktik baik ini dilakukan. Dari jumlah peserta didik di kelas 6A ada 15 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Adapun dampak yang dirasakan dari praktik pembelajaran baik ini bagi guru yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam mendesain pembelajaran yang bermakna, menarik, dan inovatif, meningkatkan keterampilan guru dalam mengoperasikan berbagai aplikasi edit yaitu Canva dan Filmora, serta meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas agar peserta didik selalu aktif dalam pembelajaran. Dan dampak bagi peserta didik yaitu peserta didik lebih bersemangat saat proses pembelajaran, terlatih dalam mengkomunikasikan hasil dengan tanggung jawab, serta adanya peningkatan hasil belajar. Adapun dokumentasi refleksi yang telah dilakukan oleh beberapa peserta didik dari hasil refleksi peserta didik di kelas, mereka sangat senang dengan praktik pembelajaran baik yang telah guru lakukan. Berikut ini video praktik pembelajaran terbaik saya selama saya mengikuti perkuliahan Pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Medan. Selamat menyaksikan ya videonya. Siap!
gerak. Rancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Nana Ibu? Mama sehat, siap, luar biasa. Bagus. Ibu absen dulu ya. Aurel, Naswa, hadir semua ya anak-anak Ibu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alvaro pimpin doanya, Nak. Nah, sekarang untuk meningkatkan semangat persatuan kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya ya. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Ya Naila silakan. Kita belajar bilangan bulat. Membaca bilangan bulat. Ya silakan Lala. Penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif. Iya penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Tepuk tangan dulu untuk Lala. Masih ada yang ingat nggak anak-anak Ibu cara menggunakan garis bilangan pada operasi penjumlahan kemarin? Kalau tanda bilangnya positif, kita lihat ke arah kanan garis bilangan, Bu. Dan tepuk tangan dulu untuk Lala. Hebat sekali ya anak-anak Ibu ya. Nah, siapa yang tahu nih kira-kira hari ini kita belajar materi apa? Oh iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Iqbal. Hari ini kita akan belajar materi perkalian bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita hari ini mendemonstrasikan alat peraga ini. Anak-anak Ibu diharapkan mampu bagaimana anak Ibu menganalisis operasi perkalian bilangan bulat dengan baik dan benar. Kemudian dengan latihan alat peraga pada masing-masing kelompok nanti yang akan Ibu berikan, kalian akan mampu bagaimana cara memecahkan ya soal-soal perkalian bilangan bulat. Manfaat kita mempelajari perkalian dalam kehidupan kita ini ada sekali banyak manfaatnya. Yang pertama, kalian bisa mengurutkan peringkat ranking ya. Yang kedua, kalian dapat menghitung banyak benda dalam waktu yang singkat. Kalian dapat menghitung usia seseorang dan dapat mengukur suhu. Kalian pernah tidak pergi ke toko bersama orang tua kalian membeli suatu barang? Pernah? Ya, pernah ya. Ibu kemarin pergi ke toko buah, jadi jeruknya itu dia dijual dalam bentuk kemasan. Nah, sekarang anak-anak Ibu silakan amati gambarnya. Di sini ada gambar buah jeruk. Itu di situ dalam satu kemasan Ibu beli satu kemasan itu di packing sama penjualnya, satu kemasan isinya 12 buah jeruk. Ibu membeli sebanyak 4 kemasan. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa buah yang Ibu bawa pulang ke rumah? Iya, Maira. Iya, bagaimana cara Maira menyelesaikan permasalahan? Coba Maira maju ke depan. Yang teman-teman lain tolong dilihat temannya ya. Benar? Ya, tepuk tangan dulu untuk Maira. Kira-kira ada cara lain tidak selain cara yang Maira buat? Iya, Naila silakan. Ya, yang dibuat Naila benar tidak? Benar juga ya, 2
dua-duanya teman kalian benar dalam menyelesaikan permasalahan ibu ini. Nah, ternyata pada permasalahan ibu ini bisa dapat diselesaikan dengan menjumlahkan semua buah jeruk yang ibu beli dengan cara 12 ditambah 12 Iya, ini konsep apa? Siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali Aurel. Tepuk tangan untuk Aurel. Penjumlahan berulang. Kira-kira masih bisa ada cara lain nggak untuk menyelesaikan masalah perkalian bilangan bulat? Dengan garis bilangan, Bu. Iya, bisa dengan garis bilangan. Karena dengan garis bilangan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan perkalian bilangan bulat menggunakan alat peraga yang tadi ibu bilang yang sudah ibu bawa. Yang seperti ini namanya alat peraga Habibul. Sekarang sebelum anak-anak ibu menggunakan alat peraga ini, ibu ada satu buah lagu. Bu, di situ ada kuncinya dalam memperagakan alat peraga ini. Kita berdiri, kita bernyanyi bersama, oke? Habibul kata lagu, ayo semua belajar bilangan bulat. Nah, kenapa ibu buat dalam bentuk lagu? Ya, supaya kalian mudah memahami kunci dalam memperagakan alat peraga ini ya, anak-anak ibu. Satu angka utama pada operasi dua angka kedua pada operasi mendatangkan jumlah lompatan kata. Tiga tanda bilangan apa? Cara pengerjaannya pertama kali yang harus anak ibu ingat, katanya harus berada di angka apa ini? Sekarang ibu akan mendemonstrasikan satu contoh. Di sini ada kartu operasi perkalian. Coba dibaca sama-sama. Negatif 3 kali 3. Jadi kuncinya bagaimana? Kalau tanda bilangannya berbeda? Berbalik badan ke arah apa? Besar lompatan kata untuk satu kali lompat. Ya, besarnya ini 3. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Angka kedua menyatakan apa di situ? Jadi yang ini angka kedua, jumlah lompatannya berapa? 3 kali katanya lompat ya. Kita sama-sama ya. 1. Oke. Sekarang ibu akan mencoba beberapa orang, 5 orang untuk maju ke depan. Siap? Pilih salah satu. Nah, kamu pilih salah satu kartunya. Angka pertama itu berapa? 3. Nah, jadi berapa besar lompatan kata ada? 3. Jadi katanya berada di mana sekarang? Negatif 6. Iya, negatif 6. Benar ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Alvaro. Coba tunjukkan sama teman-teman dapatnya berapa. Positif 9. Benar? Tepuk tangan dulu ke Aurel. 1, 2. Betul? Arahnya jadi ke negatif 8 ya. 1, 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah maju. Nah, kalau yang ada di papan ini kan angkanya kecil-kecil ya, Nak ya. Masih sedikit ya. Kalau di alat peraga nanti dia sampai puluhan. Jadi kalian akan mudah mengerjakan LKPD. Gunakan alat peraga ini untuk mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Sekarang kelompok yang kemarin ibu bagikan kan? Nah, sekarang pindah kelompoknya ke kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Nah, anak-anak ibu sudah harus tahu tugas-tugas dari jabatannya. Oke, kelompok 1 mana? Iya, ketuanya siapa tak kemarin? Aurel, sekretaris. Naswa, anggotanya Saibe dan Anas ya. Kelompok terakhir 4, ketuanya Naila. Sekretaris Ica, anggotanya Iqbal dan Fahri. Oke. Ibu akan bagikan bahan ajar beserta
LKPD yang harus anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok. Nanti akan ibu bagikan alat peraga pada masing-masing kelompok. Kalian harus menggunakan alat peraganya ya. hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Sekarang kita ice breaking dulu ya. Buka tutup, tangan dipinggang, jadilah patung. Kita akan presentasi dengan metode kunjung karya. Kan ada 4 orang satu kelompok, 2 orangnya tetap di tempat, 2 orang lagi mengunjungi kelompok lain dan membawa buku catatan. Mana buku catatannya di bawah? Untuk mendapatkan informasi dari kelompok lain. Silakan. Untuk yang ketua dengan sekretaris tetap di tempat, untuk anggotanya yang berkunjung. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, jadi berputar. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sekarang anak-anak ibu akan menunjuk ketua kelompoknya untuk membacakan hasil. Negatif 5 kali positif 3 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan negatif 15. Aku tanda bilangannya berbeda. Karena tanda bilangannya berbeda, hasilnya negatif. 3 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 18. Positif atau negatif? Positif. Ternyata kalian sudah paham ya. Sekarang ibu akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Ini kerjakannya sendiri-sendiri ya anak ibu ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar apa saja? Dengan apa? Dengan positif dan negatif. Dengan garis bilangan. Dengan apa lagi kita belajar hari ini? Dengan apa namanya tuh? Dengan alat peraga? Tadi itu kepanjangan dari? Oke. Nih, senang nggak belajar hari ini? Bagian mana yang anak-anak ibu senangi? Iya, apalagi? Waktu joget. Untuk besok kita belajar pembagian bilangan bulat. Silakan anak ibu pelajari di rumah ya. Kalau ibu akhiri dengan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Lagu Apuse dari provinsi mana? Papua. Sekarang kita akhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh ketua kelas.